pindah, semisal dari rumah menuju ke tempat pendidikan, semisal dari rumah menuju ke tempatnya seorang yang alim dengan tujuan untuk belajar ilmu, maka di situ itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kapan? Qabla ayah tua, sebelum ia melangkahkan kaki. Ini adalah sebuah fadl khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim, bagi kita sebagai seorang mukmin. Siapapun itu yang mau belajar, mau mengaji, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melangkahkan kaki menuju ke tempat sebuah pendidikan. Tentu kita sebagai umat manusia yang lemah, yang dhaif, tentu sudah pasti banyak kesalah, banyak dosa. Dan banyak di antara penghapus-penghapus dosa bisa jadi dengan beristighfar, bisa jadi dengan berzikir, bisa dengan melaksanakan ibadah sholat, bisa juga dengan melaksanakan perintah-perintah kebaikan yang lainnya seperti puasa, zakat, ibadah haji, dan perbuatan-perbuatan ma'ruf yang lainnya. Itu pun bisa sebagai sarana menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara penghapus dosa-dosa kita adalah kita niat belajar, mencari ilmu, pindah dari rumah menuju ke tempat pendidikan, ke rumah guru seorang yang alim. Di situ dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia melangkahkan kaki. Kemudian yang selanjutnya, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi, ya'malu bihi, aw lam ya'mal bihi, kana afdala min ayyusalliya alfa rakaatin tatawu'an." Man, barang siapa orangnya, ta'allama, yaitu yang mau belajar, baban, salah satu bab, minal ilmi, dari ilmu, ya'malu, sama saja dia mengamalkan, bihi, dengan ilmu, aulam ya'mal, atau ia tidak mengamalkan, bihi, dengan ilmu, karena maka adanya mencari ilmu, belajar satu bab tersebut, adanya itu afdola, lebih utama, min ayyusolliya, daripada ia harus melakukan sholat alfa rakaatin, 1000 rakaat, tatawuan, sebagai ibadah sunnah. Di sini junjungan kita Rasulullah SAW pun juga memberikan sebuah penjelasan akan keistimewaan daripada orang mencari ilmu. Apa di situ penjelasannya? Barang siapa orangnya yang mau belajar satu bab tentang keilmuan, maka itu lebih utama daripada orang tersebut melakukan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Baik orang tersebut mengamalkan ilmu ataupun tidak mengamalkan, belajar saja mengaji, itu sudah keistimewaannya lebih besar daripada orang tersebut melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Rasa-rasanya kita sebagai orang awam, sebagai pendosa, sebagai orang yang dhaif kayak kita ini, kuatkah kita melakukan sholat sunnah dalam satu malam 1000 rakaat? Rasa-rasanya tidak mampu kita untuk melakukan. Jangankan 1000 rakaat ya, 100 rakaat saja kita pun mungkin sudah berat.
Tetapi dengan kita belajar mengaji, ya, entah itu nanti diamalkan atau tidak, lebih-lebih kalau diamalkan, wah luar biasa. Kita belajar saja bab ilmu apapun itu, kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Diamalkan atau tidak, keberadaannya orang yang mau belajar tersebut itu bila dibandingkan jauh lebih istimewa, lebih baik daripada orang tersebut melakukan ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Akan tetapi pastinya kalau orang itu sudah belajar, mengetahui tentang ilmu-ilmu yang ia pelajari, tentunya ia pasti akan berusaha untuk mengamalkan sebagai bukti keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang dimilikinya. Sebab al-amalu bila ilmin fahuwa mardudun la tuqbalu. Beramal tanpa didasari dengan ilmu, mardud itu ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun orang yang belajar ilmu pasti dia mengetahui jika ilmu yang dia miliki tidak diamalkan, itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Sehingga dengan ia giat belajar, dia akan menghilangkan gelapnya kebodohan. Dengan semangat ia mengaji, dia akan mendapatkan cahaya ilmu yang menerangi otak dan hatinya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun yang ia lakukan tentunya berdasarkan ilmu-ilmu yang ia miliki, berdasarkan ilmu-ilmu yang ia pahami sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang tersebut sudah semangat belajar, semangat mengaji, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya bodoh jadi ngerti, yang tadinya biasa-biasa jadi alim, yang tadinya orang tersebut penuh dengan kegelapan kebodohan, insya Allah pelan-pelan, sedikit demi sedikit kebodohan tersebut akan dikikis, akan disinari oleh cahaya ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika cahaya ilmu itu sudah masuk ke dalam diri kita masing-masing, cahaya ilmu sudah menyinari ruang kalbu kita, maka kehidupan kita dalam sehari-hari pun akan berdasarkan ilmu yang amaliyah, amaliyah yang ilmiah, ilmu yang diamalkan dan amal perbuatan yang berdasarkan dengan ilmu. Sehingga dengan demikian, yang pertama tentunya orang tersebut sudah menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim yang punya tanggung jawab, berkewajiban mencari ilmu. Yang kedua tentunya dia mendapatkan keutamaan. Apa itu? Belajar satu bab saja daripada ilmu, diamalkan atau tidak, dia akan mendapatkan sebuah keistimewaan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu baru satu bab. Bagaimana dengan beberapa bab sampai didiskusikan, dimusyawarahkan, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tentu akan banyak fadilah-fadilah yang ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian beruntunglah bagi siapapun yang mau belajar dengan semangat, dengan gigih. Cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib yang betul-betul berilmu, yang memiliki sifat ilmu amaliyah dan amaliyah yang ilmiah, sehingga dia akan gemar berdatangan silaturahmi ke rumah seorang alim. Dalam hal kita datang ke rumah seorang alim, berziarah ke rumah orang alim untuk belajar,
itu pun juga ada sebuah keistimewaan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Di sini disebutkan, wa qala an-nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fit dunya, wa man jalasani fit dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Man barang siapa orangnya, zaro yang mau berziarah, berkunjung, aliman terhadap orang alim, faka'annama zaroni, saat ke rumah orang alim, itu sudah termasuk sama halnya kita bersilaturahmi atau berziarah dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mau bersalaman dengan orang alim, itu pun juga sama, seakan-akan ia bersalaman dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah salam kita duduk-duduk dengan orang-orang alim, itu pun juga sama, Allah berikan keistimewaan, seakan-akan kita ini duduk dengan junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Dan barang siapa orangnya yang pernah duduk bersama Nabi di muka bumi ini, maka orang tersebut besok akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Ini adalah sebuah fadl dari Allah, akan betapa istimewanya seorang yang alim, akan betapa mulianya orang yang mau belajar terhadap orang alim,
Sehingga orang yang datang ke orang alim, orang yang mau salaman dengan orang alim, orang yang mau duduk dengan orang alim, itu seakan-akan telah berkunjung, bersalaman, dan duduk dengan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu terjadi, maka orang tersebut besok akan duduk bersama Nabi di hari kiamat nanti. Dengan demikian, saudaraku dengan berada, jangan sampai fadl dari Allah ini kita lewatkan begitu saja. Mari sama-sama kita harus memiliki waktu luang untuk belajar, untuk mengaji. Kita sempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah orang alim. Jangan sampai kita sama sekali tidak pernah berkunjung ke rumah orang alim. Jangan sampai kita tidak pernah bersalaman dengan orang alim, dan pun juga tidak pernah duduk dengan orang alim, karena di situ ada keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi kita semuanya manakala kita cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, kita mau berziarah kepada beliau-beliau, mau belajar, mau mengaji. Di samping itu pula kita pun juga mau berduduk-duduk dengan beliau di majelis taklimnya. Maka di situ rahmat Allah dan fadl Allah diberikan kepada orang yang mau melakukan itu semuanya. Tetapi celakalah bagi orang yang tidak mau belajar, tidak mau mengaji. Kenapa? Karena dia punya beban kewajiban yang belum dilaksanakan. Di samping itu pula, celakalah orang yang tidak pernah berziarah ke rumah orang alim, tidak pernah duduk dengan orang alim. Sebab dalam suatu penjelasan, salah satu penyebab hati kita menjadi keras adalah manakala orang tersebut lewat dari 40 hari tidak mau berkunjung, tidak mau duduk-duduk dengan para alim ulama. Sehingga kalau sudah 40 hari orang tersebut tidak mau berkunjung, duduk-duduk dengan para alim ulama, hatinya akan jadi keras dan dia akan berani-berani atau menganggap enteng, remeh untuk melakukan sebuah perbuatan dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itulah tadi sedikit daripada fadl minallah, keutamaan dari Allah yang diberikan kepada orang yang belajar. Apa? Yang pertama, siapapun yang mau belajar pindah dari tempat ke tempat yang lain, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia melangkahkan kaki. Yang kedua, barang siapa yang mau belajar satu bab ilmu saja, baik itu nanti ilmunya diamalkan ataupun tidak diamalkan, belajar itu sendiri itu lebih utama daripada ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian selanjutnya, siapapun orangnya yang mau berziarah, mau bersalaman, mau duduk dengan para alim ulama, maka seakan-akan dia berziarah, bersalaman dan duduk dengan alim ulama di dunia ini, sama halnya ia telah melakukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan tadi dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkan sabda-sabda Rasulullah SAW tadi, hingga kita termasuk golongan orang yang selamat, beruntung fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.